Oh iya, sekarang kita akan lanjut memasang kembali ya mesin handphone yang sudah kami rakit ya. Udah saya perbaiki. Jadi kerusakannya mati total, bekas kena air. Kasusnya sudah saya perbaiki, yaitu rusak pada bagian dekat IC sinyal, yaitu pada bagian kapasitor di sini. Kemudian di area VBAT di sini ya, dekat konektor dan fuse, dekat resistor juga ya. Di sini ada kapasitor 3 biji, yang 2 ini saya cabut, jadi sisain yang tengah agar daya hambatannya itu lebih responsif ya, jadi nggak telat ketika tekan power. Ini kaleng-kaleng udah saya bongkar, udah saya fluk, udah saya rehot ya. Untungnya tidak ada IC yang saya ganti. Jadi kalau rusak mati total kena air itu ada yang berdampak pada CPU, ada juga di IC power ya, ada juga di kapasitor ataupun IC sinyal ya. Beda-beda tipe handphone, makanya teman-teman wajib banyak belajar ya teman-teman. Kasus handphone itu macam-macam, kerusakan sama tapi perbaikannya berbeda, ada yang sulit, ada yang mudah ya. Ini kaleng-kaleng udah saya buka tutupnya, udah saya rehot. Ini mau rencana mau saya kasih pendingin ya, dari bekas karetnya si Sony ya, Sony Xperia. Dia karetnya bagus, bisa dicopot, kita taruh pada bagian CPU dan NMC seperti ini supaya sedikit lumayan dingin lah ya. Kemudian kita pasang kalengnya. Jadi pendingin karet ini sangat penting ya. Jadi handphone pengen awet kasih pendingin. Ada juga handphone yang tipe Evercost Advance itu rata-rata tidak ada pendingin, makanya CPU nya atau powernya itu gampang mati ya. Samsung juga ada juga yang nggak pakai pendingin karet sehingga gampang jeglek CPU nya ataupun powernya. Itu udah saya rakit, videonya juga udah saya upload. Ini masih ada karet pendinginnya bawaannya, ini yang ini ya. Ini IC power teman-teman, yang ini bekas saya rehot ya, masih ada sisa plug. Saya menggunakan fluknya murah, jadi dibersihin juga masih agak sedikit lengket. Nah, kita pasang kembali. Ini bagus juga rakitan Lenovo K4 ini ya. Kemudian kita pasang di sini juga IC di sini ada pendingin, sudah hilang, udah saya cabutin karena sebelumnya dia mangkrak. Kita kasih sedikit aja seperti ini teman-teman, biar panasnya itu merambat ya, karena stoknya udah habis untuk cairan pendingin lainnya. Nah, yang penting rapet ya, yang penting ini CPU kasih, power kasih ya. Nah, seperti ini kita sekalian tes apakah handphone ini kembali menyala atau tidak ya. Video pembongkaran perbaikannya juga udah ada ya. Kita pasang kembali. Di sini ada board ya, flexible board. Kemudian di sini ada antena, jangan lupa antena terlebih dahulu kita pasang ya, karena nanti kalau nggak pasang keinjek dia akan bengkok, maka sinyal akan hilang ya. Kemudian kita pasang perlahan seperti ini kurang lebih. Kemudian di sini teman-teman siapkan untuk bagian touchscreen, flexible touchscreen, kita harap dihindari dulu seperti ini supaya tidak ketimpa ya, seperti ini. Nah, ini speaker ada dua teman-teman, sini sama sini ya. Nah, seperti ini antena kita luruskan dulu biar PCB ini kuat. Nah, ini udah krek. Nah, di sini adalah board ya. Ini LCD, flexible LCD teman-teman. Kita pasang. Memang LCD-nya juga udah sedikit retak ya. Kemudian kita pasang untuk on off. Ini nggak tahu normal atau enggak ya on off-nya, karena bekas korosi ya teman-teman. Di sini putih.
bekas korosi air ya. Kita fokus ke sini. Kemudian touchscreen ya, touchscreen masih aman soketnya ya, mudah-mudahan masih bisa berfungsi. LCD juga masih aman soketnya. Kadang juga ada yang soketnya itu korosi temen ya, udah korosi itu repot. Kalau LCD nya korosi, mesinnya korosi, itu harapannya rendah diperbaiki. Kalaupun dilanjut pasti mahal ya, ganti LCD, memperbaiki mesin ya, bisa kebeli handphone lagi. Tapi kalau masih ringan-ringan mungkin masih saya bantu kerjakan, tapi kalau misalkan berat ya resikonya mahal ya. Nah setelah ini udah kepasang, yang baterai jangan pasang dulu, takutnya pada saat kita masang komponen yang lain short ataupun konslet ya. Jadi yang bagian tidak terkoneksi dulu, kamera-kamera ya, ini kamera belakang kita pasang teman-teman. Jadi kita akan tes apakah menyala atau tidak ya setelah kapasitor tersebut dicabut yang dekat IC sinyal. Videonya udah saya upload pencabutannya ya. Ini kita membuat video merakitnya. Di sini ada sidik jari teman-teman, kita cari sidik jarinya kemana naruhnya saya ya. Kita cari ini nih sidik jarinya di sebelah sini. Tombol volumenya juga udah pada hancur seperti ini. Kita pasang sidik jari. Nah setelah sidik jari terpasang, kita pasang fleksibel baterai. Baterai jangan lupa disuntik dulu kalau mati total ya, siapa tahu masih berfungsi. Dicas dulu pakai power supply, disuntik ya. Kemudian lanjut lagi. Nah ini framenya teman-teman, framenya udah ambrol. Untuk volumenya memang wajib diganti, tapi ini masih bisa nyangkut. Kita lihat dulu apakah ada baut yang harus dipasang ya, baut di PCB. Kita lihat dulu karena setiap handphone beda-beda, ada yang pakai baut, ada yang ngikutin frame ya. Nah ini nggak ada ya, harus ngikutin frame baru kekunci ya. Oke, coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nyala ya. Ini LCD nya agak sedikit begini karena udah retak ya. Ini kapasitornya udah saya cabut teman-teman yang dekat IC nya. Alhamdulillah menyala kembali ya. Apakah bisa loading ke menu? Nah ini bootnya lancar ya, karena kapasitor deket VBAT, jalur VBAT baterai saya buang 2 supaya kinerja itu tidak terlalu berat ya arusnya, jadi cepet. Nah normal ya teman-teman. Coba kita buka kamera, apakah kamera aman? Ya nyala ya teman-teman. Kita buka kamera belakang, aman ya. Jadi ini kendala pada bagian LCD udah jelek ya, tapi masih layak dipakai ya, masih halus ya. Ini Androidnya juga Android 6, masih bisa buka YouTube, masih bisa WA-an ya. Ya masih lumayan tentang ponsel. Ini RAM-nya 3 teman-teman, RAM-nya 3, memorinya 16. Tuh RAM-nya 3 ya, mantul, memorinya 16. Oke cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi kita tinggal lanjut masang frame, baut, udah selesai ya, udah nyala. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya.